Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi fitokimia tentang penguapan. Berikut nama anggota kelompok kami: Anissa Fadilah Alfia, Astrid, Nurul Aflah, Salsabilah, Asrani. Nah, di sini kita belajar apa sih itu penguapan. Penguapan adalah proses berubah menjadi uap di mana cairan permukaannya. Kecepatan penguapan dipengaruhi oleh bagaimana uap dapat bergerak melalui lapisan udara di atas cairan. Proses ini bergantung pada perpindahan massa, dan tekanan parsial uap adalah faktor yang mendorongnya. Pemekatan terjadi ketika jumlah zat terlarut dalam cairan meningkat karena pelarutnya menguap. Namun cairan tersebut tidak sampai benar-benar kering, hanya menjadi lebih pekat. Nah, lanjut kita masuk ke metode penguapan. Yang pertama, ada penguapan sederhana, di mana menggunakan pemanasan. Penguapan sederhana dengan pemanasan mengubah cairan menjadi gas. Dalam fitokimia, ini digunakan untuk menghilangkan pelarut setelah ekstraksi senyawa tanaman. Suhu penguapan tergantung pelarutnya, seperti air pada 100 derajat Celcius atau etanol sekitar 50-70 derajat Celcius yang diatur agar senyawa aktif tetap terjaga. Yang kedua itu, ada penguapan dengan aliran gas. Metode kerja ini disebut rotary evaporator, adalah dengan memanaskan larutan yang ada di salah satu wadah evaporation flask yang dihangatkan di water bed. Karena perbedaan titik didih antara zat dengan pelarut, misal atar, metanol, dan sebagainya, maka zat yang lebih rendah titik didihnya akan menguap. Lanjut, ada penguapan pada tekanan yang diturunkan. Evaporator vakum adalah evaporator yang menggunakan pemanasan langsung pada bahan dengan pengaturan suhu yang bisa diinginkan. Penggunaan vakum menyebabkan kondisi suhu dalam ruangan vakum menjadi rendah, sehingga bahan dalam ruang vakum secara gizi ataupun fisik tidak rusak. Selanjutnya penguapan beku kering, freeze drying. Penguapan beku kering atau pengeringan beku freeze drying adalah proses pengeringan yang menghilangkan air dari bahan yang telah dibekukan. Proses ini juga dikenal sebagai liofilisasi. Prinsip pengeringan beku, produk dibekukan terlebih dahulu. Produk ditempatkan di bawah vakum, panas diterapkan pada produk beku untuk mempercepat sublimasi. Pelarut yang menguap dikondensasikan kembali ke padat. Next, penguapan dengan vakum desikator. Prinsip kerja desikator melibatkan pengurangan kelembapan di dalam ruang tertutup. Bahan pengering yang berada di dalam desikator menyerap uap air dari udara, menjaga kondisi kering bagi sampel atau zat kimia yang disimpan. Nah, yang terakhir, penguapan dengan oven. Penguapan dengan oven dalam fitokimia melibatkan pemanasan ekstrak tanaman untuk menguapkan pelarut, meninggalkan senyawa aktif yang terkonsentrasi. Proses ini mengurangi volume ekstrak, memisahkan pelarut dari senyawa bioaktif, dan memungkinkan isolasi komponen tanaman yang bernilai. Pemanasan dilakukan pada suhu yang sesuai untuk menghindari kerusakan senyawa aktif. Selanjutnya kita perlu mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi penguapan. Yang pertama, suhu berpengaruh pada kecepatan penguapan. Makin tinggi suhu, makin cepat penguapan. Di samping mempengaruhi kecepatan penguapan, suhu juga berperanan terhadap kerusakan bahan yang diuapkan. Banyak glikosida dan alkaloida terurai pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Yang kedua, hormon, enzim, dan antibiotik lebih peka lagi terhadap pemanasan. Karena itu, pengaturan suhu sangat penting agar penguapan dapat berjalan cepat dan kemungkinan terjadinya peruraian dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk zat-zat yang peka terhadap panas, dilakukan penguapan secara khusus, misalnya dengan pengurangan tekanan dan lain-lain. Yang ketiga, waktu penerapan suhu yang relatif tinggi untuk waktu 90. Yang singkat kurang menimbulkan kerusakan dibandingkan dengan bila dilakukan pada suhu rendah, tetapi memerlukan waktu lama. Next, keempat, kelembapan. Beberapa senyawa kimia dapat terurai dengan mudah apabila kelembabannya tinggi, terutama pada kenaikan suhu. Beberapa reaksi peruraian, seperti hidrolisa, memerlukan air sebagai medium untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Nah, yang terakhir, cara penguapan bentuk hasil akhir seringkali menentukan cara penguapan yang tepat. Panci penguapan dan alat penyuling akan menghasilkan produk bentuk cair atau padat. Penguapan lapis tipis menghasilkan produk bentuk cair. Umumnya, cara pemekatan tidak dilakukan dengan lebih dari satu cara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metode penguapan merupakan proses perubahan cairan menjadi uap yang dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, tekanan, dan aliran gas. Metode penguapan yang berbeda digunakan tergantung pada kebutuhan spesifik, seperti pemanasan untuk mempercepat penguapan atau penguapan pada tekanan rendah untuk melindungi bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi. Proses penguapan juga dapat dilakukan dengan aliran gas untuk mempercepat perpindahan uap
atau dengan vakum untuk mengurangi suhu penguapan. Penguapan beku kering menggabungkan pembekuan dan penguapan dalam kondisi vakum, menjaga kualitas bahan yang diolah. Secara keseluruhan, setiap metode menawarkan cara yang efektif untuk mengubah cairan menjadi uap atau mengonsentrasikan bahan terlarut tanpa mengeringkannya sepenuhnya. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih teman-teman.